Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga saat ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun masih melalui daring atau online. Sedikit saya ingin membahas tentang salah satu peristiwa yang sangat besar di pandangan umat Islam yang kaitannya dengan bulan-bulan saat ini. Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minas sama'i tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang kisah seorang hamba Allah yang sangat patuh, seorang hamba Allah yang kokoh keimanannya, kokoh pendiriannya, sabar, hingga suatu hari kesabarannya, buah dari kekokohan imannya itu diuji oleh Allah. Jelas, setiap orang yang menganggap dirinya telah beriman, setiap orang yang menganggap dirinya telah bertakwa, maka oleh Allah akan diuji. Di surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira dengan mereka hanya mengucapkan kami telah beriman, lantas mereka tidak diuji lagi? Selama kita menjadi orang yang beriman, pasti ujian akan datang. Tapi tetap kita harus husnudzon kepada Allah, karena ujian yang datang kepada kita itu tidak selalu yang manis-manis saja. Maka ada dua, ujian yang berupa nikmat Allah yang membuat hati kita senang. Yang kedua, ujian yang berupa nikmat Allah yang membuat hati kita sedih, yang membuat kita sakit, yang membuat kita pahit. Ketika Allah memberikan nikmat yang kira-kiranya membuat kita ini senang, bahagia, rezekinya melimpah ruah, secara nggak langsung itu Allah pengen kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ya. Atau ketika sebaliknya, ketika Allah memberi kita nikmat yang berupa cobaan, yang berupa memang membuat hati kita sedih, yang pahit, yang mungkin kekurangan rezeki, kekurangan harta, sedih dan seterusnya, itu juga pada dasarnya Allah ingin kita menjadi orang-orang yang sabar. Di surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Maka di situ dikatakan, ingat, hanya syai'in. Syai'in itu maknanya ya sedikit. Jadi Allah menguji hambanya itu dengan sedikit. Perlu digarisbawahi, sedikit. Sedikit kekurangan, sedikit kelaparan, ya, sedikit kegelisahan, sedikit kesedihan, cuma sedikit. Jadi tidak lebih dari apa yang kita mampu pada dasarnya. Nah, jika kita lihat di sana, seorang Ibrahim kemudian setelah sekian lama tidak memiliki keturunan, oleh Allah diberilah keturunan melalui rahim Siti Hajar, istrinya yang dinikahinya, istri keduanya setelah Siti Sarah. Ketika itu, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya itu termasuk salah satu makna dari kalimat tahlil atau la ilaha illallah. Ya, kalimat ini jika kita lihat arti secara gampangnya adalah tidak boleh menuhankan apapun kecuali menuhankan Allah saja. Nah, ketika kita tidak boleh menuhankan apapun kecuali kepada Allah saja, maka secara nggak langsung ketika kita cinta pada harta, cinta pada dunia, cinta pada apapun, ya biasa saja. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, habibaka haunan ma,
Katanya cintailah apa-apa yang kau cintai itu sekedarnya saja. Kenapa? Karena besok bisa jadi orang-orang atau apa-apa yang kau cintai itu bisa menjadi musuhmu. Begitupun sebaliknya, ketika musuh-musuh kita, ya, kita bencinya sekedarnya saja, tidak boleh kita membencinya. Karena bisa jadi besok mereka akan menjadi orang terdekatmu. Ini contoh yang sangat real seperti kita melihat pada zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu Abu Sufyan, ya, Umar bin Khattab, itu mereka awal-awalnya adalah musuhnya Islam. Mereka awal-awal Islam datang itu sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada saudara-saudaranya yang kemudian masuk Islam. Tapi ternyata ketika itu apa yang terjadi? Ternyata mereka mendapatkan hidayah, kemudian bergabung ke dalam Islam. Nah, bahkan ketika Sayyidina Umar sendiri yang kemudian masuk ke dalam Islam, ada orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang kemudian belum masuk Islam. Dan posisi umat Islam ketika itu menang, apa yang disampaikan oleh para sahabat? Ya sudah ya Rasulullah, kita bunuh saja semua orang-orang kafir ini, supaya kita ibadah tenang, supaya mereka tidak punya keturunan yang kemudian nanti akan semakin banyak lagi di masa yang akan datang. Ternyata Rasulullah ketika itu apa yang disampaikan? Tidak, kita tidak boleh membunuh orang-orang kafir itu selama mereka tidak mengganggu kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah fa inna rihaha masiru arba'ina aman. Kata Rasulullah, siapa orang yang membunuh secara sengaja orang-orang min ahli dhimmah maknanya orang-orang kafir yang tidak mengganggu. Kafir ada harbi, ada juga dhimmah atau dhimmi. Kalau harbi mereka yang membombardir kaum muslimin, mengganggu ibadahnya orang Islam, yang menyakiti orang Islam, itu harbi. Tapi kalau dhimmi atau dhimma itu mereka orang-orang yang berbeda akidah dengan kita, tapi mereka masih berbaur dengan kita. Ya, orang non-muslim yang masih hidup bersama kita, bertransaksi jual beli dengan kita, tidak mengganggu ibadah kita. Itu kata Rasulullah, lam yajid rihal jannah, maka mereka nggak akan mendapatkan wanginya surga. Kita membunuh dengan sengaja orang-orang kafir dhimmi yang tadi disampaikan dengan sengaja, maka yang ada adalah kita katanya tidak akan mencium wanginya surga. Fa inna rihaha masiru arba'ina aman. Padahal wanginya surga itu katanya bisa tercium arba'ina aman, sejauh 40 tahun perjalanan. Bayangkan 40 tahun perjalanan wanginya surga bisa tercium. Kalau perjalanan 24 jam saja, kita misalnya sudah sampai beda provinsi, kalau di Indonesia dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, maka bayangkan 40 tahun perjalanan wanginya surga sudah nyampe. Tapi bagi orang yang membunuh dengan sengaja orang-orang kafir zimmah atau kafir zimmi, maka kata Rasulullah, lam yajid rihal jannah, tidak akan mendapatkan wanginya surga. Naudzubillah. Nah, ini gambaran buat kita, ya, bahwasanya keberadaan mereka yang berbeda akidah dengan kita bukan berarti harus kita binasakan, bukan. Karena kita memang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan mereka, tanpa kontribusi jasa mereka. Bayangkan kalau seandainya di masa Rasulullah ada pamannya Rasulullah yang dicintainya, Abu Thalib, sampai wafatnya tidak masuk Islam. Ketika itu disampaikan oleh para sahabat, saking keselnya, bunuh saja semua orang kafir Quraisy supaya tidak punya keturunan yang kemudian akan merusak di masa depan nanti. Bunuh saja semuanya supaya kita ibadah tenang, khusyuk, tidak terganggu oleh orang kafir Quraisy. Bayangkan kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy ketika itu dibunuh langsung, maka tidak akan ada sosok-sosok yang sangat luar biasa dalam Islam saat ini. Seperti yang kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa bapaknya? Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dibunuh, maka tidak mungkin ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adiknya ada Yazid bin Abi Thalib. Yang dari Yazid ini kemudian punya keturunan yang ujungnya nyampe ke Imam Syafi'i. Bayangkan, Imam Syafi'i adalah salah satu imam madhab dari 4 madhab yang dipegang, yang dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kalau seandainya dibunuh, maka tidak akan ada
orang-orang besar yang seperti saat ini. Termasuk juga Abu Jahal, kalau dibunuh mungkin tidak akan punya anak darah, seorang mukminah yang taat. Abu Lahab juga, Ikrimah, mungkin tidak akan muncul seorang Ikrimah yang imannya sangat luar biasa. Maka bisa jadi dari orang-orang, dari rahim orang-orang kafir itu akan melahirkan orang-orang mukmin yang kuat imannya. Pemimpin perang yang tidak pernah terkalahkan, Khalid bin Walid juga sama. Bayangkan kalau seandainya bapaknya Khalid atau yang namanya Walid dibunuh ketika itu, maka tidak akan lahir seorang pemimpin besar, pembina atau pimpinan perang yang tidak pernah kalah ketika perang pada zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Ternyata dilahirkan dari rahim seorang kafir Quraisy. Artinya apa? Semua orang bisa berubah. Semua orang bisa dapat hidayah. Bahkan bisa jadi orang yang kita cintai pun, ketika kita ajak misalnya untuk masuk ke dalam Islam, ketika ajak misalnya untuk selalu melakukan kebaikan, belum tentu bisa. Karena hidayah punyanya Allah, bukan punyanya manusia. Itu di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu, wahai Rasulullah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Dalam konteks ini adalah pamannya sendiri, Abu Thalib, sampai wafatnya tidak masuk kepada Islam. Padahal Abu Thalib adalah pamannya yang sangat dicintainya. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah saja yang ngasih hidayah. Kita mah hanya manusia, hanya menyampaikan saja. Juga tidak boleh kita menjudge. Kita tidak boleh juga menghakimi mereka, karena kita tidak pernah tahu, ya, siapa tahu mereka di mata Allah itu mulia. Ketika kita merendahkan orang lain, siapa tahu yang kita rendahkan itu lebih mulia di mata Allah dibanding kita. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama, ini jadi pelajaran untuk kita ketika kita menghadapi di bulan-bulan yang ada kaitannya dengan peristiwa besar yang tokohnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka di situ bisa jadi pelajaran ada dua hal. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memotivasi kita, yang terus mengajak kita kepada kebaikan, maka secara nggak langsung Allah pengen kita belajar bersyukur karena kita memiliki orang-orang baik di sekitar kita, supaya kita menjadi orang yang bisa meniru dia, kalangan orang-orang yang baik. Ketika Allah menghadirkan orang-orang yang membuat kita banyak mengucapkan istighfar, dalam artian ini orang nyebelin, ini orang ngeselin, maka secara nggak langsung Allah juga pengen kita ini menjadi orang-orang yang sabar dan bisa belajar dari orang-orang yang notabene perilakunya negatif. Wallahumma fiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.